geospasial ini, kalau tadi perluasan makna, karena sekarang penyempitan maknanya ada sebuah tools gitu ya. Sebuah tools di khususnya bidang kehutanan. Ya. Berarti kalau dari geospasial tersendiri kan bukan khusus di kehutanan kan? Ya, bukan khusus di kehutanan sendiri. Jadi hampir di semua disiplin ilmu ya. Itu sebenarnya fasilitas ya, menurut saya fasilitas untuk bagaimana kita bisa mengakses mengakses data-data geospasial seperti citra satelit. Google sendiri kan sudah memfasilitasi untuk mengolah atau menganalisa, kita katakan menganalisa data-data geospasial itu melalui servernya mereka gitu, melalui cloud gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo teman-teman semua. Kembali lagi di acara kami Bara Bincang Ala Rimpala. Acara Bara kali ini kita akan diskusi mengenai isu-isu, keilmuan, dan permasalahan khususnya di bidang kehutanan. Perkenalkan, saya Sony Aditya dari R24. Di sini saya akan memandu acara Bara kali ini dengan tema potensi geospasial di bidang kehutanan. Topik kali ini sangat menarik, khususnya menurut saya pribadi, dari sudut pandang seorang mahasiswa kehutanan yang pernah dan masih belajar pada bidang geospasial ini. Untuk Bara kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan sudah melanglang buana mengenai dan di bidang geospasial ini. Di sini ada Kang Aswin Rahadian. Izinkan saya memperkenalkan Kang Aswin. Kang Aswin Rahadian sendiri merupakan seorang peneliti di bidang geospasial dan beliau seorang lulusan dari S1 mahasiswa kehutanan IPB dan S2 di IPSL IPB. Selain itu beliau juga masih menempuh pendidikan S3 di IPSL IPB. Selamat siang Kang Aswin. Selamat siang Mas Sony. Apa kabar Kang Aswin? Alhamdulillah baik. Dilihat-lihat dari biodatanya Kang Aswin ini S1 sampai S3 fakultas IPB Kang Aswin ya? Enggak sih, cuma S1 nya aja. S2 S3 nya kalau umum itu lingkungan gitu ya. Oh berarti lingkungan berarti ya kalau S2 S3 itu Kang? Ya. Tapi udah sering lah berarti Kang ya untuk menyinggung ke geospasial ini Kang buat tema kali ini dari S1 sampai S3 ini Kang? Yes, secara umum alhamdulillah sih konsisten ya, dalam bidang pekerjaan saya sendiri atau yang saya tekuni itu di bidang geospasial gitu ya. Walaupun basisnya kehutanan gitu ya. Oke, kalau gitu cocok banget Kang setelah hadir di acara Bara kali ini ya. Mungkin kita akan kupas sedikit-sedikit Kang tentang topik kali ini dari luaran kita Kang ya. Dari kulitnya dulu nih. Apa sih Kang geospasial itu Kang? Ya, sebenarnya geospasial sendiri kalau menurut undang-undang ya. Kalau menurut undang-undang kita merujuk undang-undang aja. Referensinya undang-undang nomor 4 ya tahun 2011. Geospasial sendiri punya definisi tersendiri gitu ya. Atau biasanya disebut dalam frasenya ruang kebumian gitu. Adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Ini karena bahasa undang-undang, jadi saya harus tekstual gitu ya. Atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Itu sebenarnya definisi menurut undang-undang. Tapi saat ini geospasial sendiri itu sudah mengalami perluasan makna gitu ya. Kalau kita bicara mata kuliah aja deh yang dekat dengan teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa, misalkan penginderaan jauh atau remote sensing, SIG atau sistem informasi geografis atau GIS kalau umum dikenal gitu ya. Itu sebenarnya masih masuk dalam lokus-lokus geospasial gitu. Secara umum sih seperti itu ya. Berarti kalau dari geospasial tersendiri Kang bukan khusus di kehutanan Kang? Ya, bukan khusus di kehutanan sendiri. Jadi hampir di semua disiplin ilmu ya, geospasial itu ada gitu.
bahkan mungkin yang hampir orang umum atau awam tidak ketahui, misalnya di bidang kesehatan, di bidang sosial gitu ya. Sosial juga bisa Kang. Sosial gitu. Apalagi yang berhubungan dengan berbasis lahan gitu ya, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan seterusnya gitu ya. Itu tentunya akan punya relasi yang kuat dengan geospasial gitu ya. Mungkin teman-teman juga masih pada bingung Kang ya. Sebetulnya kalau dipisahkan sendiri gitu Kang, geospasial secara umum dan di bidang kehutanan, praktiknya itu kayak gimana sih Kang? Ya secara praktikal sebenarnya kalau untuk bidang kehutanan ya, yang sangat dekat saja dengan kita, geospasial sebenarnya ini sebenarnya sebuah tools ya. Kita kerucutkan aja gitu. Kita kerucutkan, kita khususkan. Sebenarnya sebuah tools untuk bisa menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di bisa dalam studi tertentu gitu ya, bisa di fenomena-fenomena alam, untuk menyimpulkan gitu ya, untuk menyimpulkan dari studi-studi yang digali gitu ya, yang dilakukan. Jadi menurut saya pribadi sih geospasial ini, kalau tadi perluasan makna, karena sekarang penyempitan maknanya ada sebuah tools gitu ya, sebuah tools di khususnya bidang kehutanan ya. Seperti itu. Sebelum kita nyerempet ke kehutanan Kang, tadi kan saya dari penjelasan Kang Asin dapat nge-highlight juga kalau di sosial sama di apa tadi, kesehatan atau kedokteran Kang ya? Ya bisa kesehatan. Iya. Contohnya kayak gimana Kang kalau geospasial itu Kang? Misalnya untuk tahu sebenarnya distribusi endemik penyakit malaria itu di mana aja, basisnya apa misalnya. Kalau ditanyakan basisnya apa, misalnya basisnya secara biofisik ya, basisnya secara biofisik misalnya di mana sih sebenarnya banyak genangan air. Kalau misalnya tadi malaria ya, malaria kan biasanya di air yang kotor ya. Iya Kang. Di mana sih sebenarnya genangan air yang kotor, kemudian sebenarnya di mana juga endemiknya gitu. Misalnya kita katakan di Papua. Beda hal lagi kalau misalnya demam berdarah, ya kan di air-air yang bersih gitu ya. Potensialnya di mana, di area pemukiman. Ya, kita bisa petakan dulu area pemukimannya di mana gitu kan. Jadi kita bisa juga petakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, misalkan apakah pada periode tertentu penyakit-penyakit ini sedang menjadi magnitud atau sedang mewabah, dan magnitudnya di mana. Mungkin singkatnya sih seperti itu ya untuk aplikasi geospasial di bidang-bidang lain itu, khususnya tadi kita meng-highlight kesehatan. Berarti geospasial ini sebenarnya baru-baru ini atau udah lama sih Kang buat keilmuan itu yang terdengar gitu Kang? Nah sebenarnya kalau kita kita kembali ke sejarahnya sendiri, sebenarnya sudah dari tahun 1000 mungkin lebih dari 1800-an ke belakang gitu ya. Ya kalau kita katakanlah gitu ya, penemuan ilmu navigasi gitu ya, pemetaan gitu ya. Kalau di dalam sejarah Islam ada Al-Idrisi gitu misalkan, itu udah dari jauh-jauh, katakan ratusan tahun yang lalu gitu ya, ribuan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah untuk perkembangan, kalau kita kerucutkan geospasial merujuk pada penginderaan jauh atau SIG gitu ya, sejarahnya sendiri kan sebenarnya diawali di tahun 1960-an, 1960-an atau 1970-an. Kalau di Amerika itu kita buatlah satu milestone ya, hipotesis bahwa
peluncuran Landsat Satelit. satelit Landsat 1 itu kan sebenarnya kita bisa katakan sebagai milestone perkembangan geospasial ya, walaupun sebelumnya juga mungkin bisa jadi menggunakan foto-foto udara Drone kayak gitu Kang ya. apa namanya dari hasil pesawat ini ya, pesawat mata-mata misalkan gitu ya, ketika zaman perang gitu ya. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang sejarah menurut saya ya, ketika kita merelasikan geospasial dengan teknologi gitu ya, teknologi komputerisasi gitu. Ini kan paralel ya antara geospasial dan perkembangan teknologi komputerisasi sendiri gitu ya. Itu ya tadi di sekitar tahun 1970-an atau tepatnya sih 1972 ketika Landsat 1 meluncur ya. Di situ kan menghasilkan data-data ini ya, data-data satelit gitu ya. Sampai sekarang berkembang gitu ya. Ada banyak sekali satelit sumber daya di orbitnya gitu, atau di luar angkasa gitu. Nah, itu juga tidak terlepas perkembangan tadi saya katakan perkembangan komputerisasi atau bisa kita katakan perkembangan software gitu ya. Kalau pada zaman saya gitu ya, itu ada yang disebut sebut merek gitu ya. Software ada ArcInfo gitu ya. Ada ArcView, sekarang ada ArcGIS gitu ya. Itu kan ArcInfo sendiri kan sudah sangat lama sekali. Saya lupa tahun berapa ya ArcInfo itu, sekitar, atau kita katakan ArcView aja ya. ArcView aja dari mulai tahun 1995 adanya. Berarti ArcInfo lebih tua lagi gitu. ArcGIS yang mungkin sekarang banyak digunakan di mahasiswa kehutanan, khususnya di IPB sendiri ya. Itu kan ArcGIS ya. Itu adanya versi pertama itu versi 8 itu tahun 1999 gitu. 19-an juga Kang ya. Ya, tapi perkembangannya untuk sampai ke untuk sampai menjadi sebuah mata kuliah, kita katakan gitulah ya, sebuah mata kuliah itu ya berkembang pesat ya di tahun 2000-an gitu. Dan muncullah baru-baru ini istilah geospasial untuk merangkum seluruh disiplin yang berkaitan dengan keuangan, baik itu penginderaan jauh atau SIG. Tapi geospasial sendiri SIG sendiri atau geospasial itu tidak bisa dikatakan sama dengan SIG ya, atau beda berarti Kang ya. Beda gitu ya. Penginderaan jauh dengan geospasial, tapi ya punya relasi gitu. Geospasial itu kayak umumnya gitu. Penginderaan jauh SIG-nya sebenarnya lebih mengerucut kepada aktivitas atau tools-nya gitu ya. Kayaknya kan kita beda lama nih Kang, umur kita nih Kang di kuliah ya kan. Kalau dulu itu sama Kang, geospasial juga mata kuliahnya di S1 itu. Kalau mata kuliah sih sebenarnya nggak ada terminologi geospasialnya ya. Iya. Belum muncul tuh terminologi geospasial. Tapi kalau istilah SIG gitu ya, Sistem Informasi Geografis atau GIS ya, Geographic Information System, atau penginderaan jauh gitu, ya itu sudah ada gitu ya, sudah menjadi nama sebuah mata kuliah gitu lah. Kalau di IPB sendiri kan tidak hanya di kehutanan ya, di tanah ada, di Kelautan mungkin ada Kang? Ya, perikanan dan kelautan juga ada. Kemudian di geofisika dan meteorologi juga ada gitu ya. Tidak hanya sebatas di kehutanan. Kalau geospasial ini menyangkut banget sama internet dan satelit Kang ya? Atau mungkin salah satunya kalau nggak ada satelit tapi ada internet, atau internet nggak ada satelit, gimana Kang? Ya sebenarnya internet sendiri itu sebenarnya fasilitas ya, menurut saya fasilitas untuk
bagaimana kita bisa mengakses mengakses data-data geospasial seperti citra satelit gitu ya. Ya satelit sendiri sebenarnya platform untuk keberadaan internet sendiri. Kita bedakan ya antara satelit sumber daya sama satelit komunikasi, telekomunikasi gitu. Ya sama-sama platform gitu ya, dua-duanya. Tapi saat ini kan sebenarnya kalau kita bilang Indonesia sendiri sudah ada gitu ya, tapi belum sifatnya global gitu ya, untuk luasan informasinya, memproduksi data geospasial khususnya satelit gitu ya. Kan mungkin Sony tahu sendiri satelit 8A3 gitu ya. Kalau sering istilahnya 8 IPB gitu ya, satelit 8 IPB itu sebenarnya ya produk Indonesia ya, buatan Indonesia. Dan tapi belum akuisisi datanya belum secara global orang menggunakan gitu ya, secara global. Kalau seperti Landsat, Sentinel yang dimiliki oleh Amerika, Eropa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan sudah bisa diakses dan open access untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, internet sendiri sebenarnya posisinya di mana ya, untuk mengakses akuisisi data tersebut gitu. Kalau tanpa internet kan kita nggak mungkin kita ke Eropa dulu untuk ngopi data gitu ya. Iya Kang. Atau ke Amerika dulu untuk ngopi data gitu. Mungkin itu ya manfaat internetnya gitu ya. Positioning internet dan satelit itu. Ribet juga dulu Kang kalau nggak ada internet buat menganalisis atau mengolah data yang kita butuhkan tentang geospasial gitu Kang dulu itu. Khususnya kita di Indonesia itu Kang. Ya perkembangan sebenarnya gini ya, perkembangan saat ini kan kalau internet itu mengakomodir analisa yang bersifat cloud ya. Misalnya Google Earth Engine gitu. Dulu kan belum ada gitu ya. Dulu menganalisa pakai apa gitu ya? Pakai standalone software gitu. Pakai software yang kita harus install dulu gitu ya. Dan prosesnya itu yang mengandalkan mengandalkan hardware-nya sendiri, kapabilitas hardware-nya sendiri kan. Ya. Misalkan kita punya laptop atau PC gitu ya, RAM-nya 4 GB misalkan. Nah, apakah dia punya kapasitas untuk mengolah data yang sebegitu besarnya gitu, atau segimana sih sebenarnya kapasitas untuk hardware itu untuk mengolah data geospasial gitu kan. Beda hal dengan sekarang, mungkin Google sendiri kan sudah memfasilitasi untuk mengolah atau menganalisa, kita katakan memproses, menganalisa data-data geospasial itu melalui servernya mereka gitu, melalui cloud gitu. Jadi yang punya kapasitas besar gitu ya, punya kapasitas besar untuk mengolah itu ya servernya Google sendiri gitu ya. Tanpa kita harus punya spek laptop yang bagus misalnya gitu kan. Iya. Sekarang udah ada perbantuan dari internet itu Kang ya. Iya, tapi ya catatan pentingnya internetnya harus bagus juga gitu. Oke. Sekarang kita maju lagi ke zaman sekarang nih Kang. Khususnya saya pribadi kan tertarik nih tentang geospasial ini. Sebenarnya profesi apa sih Kang dari potensi bidang keilmuan ini tuh? Ya, berkaitan dengan profesi ya tentunya banyak tingkatannya gitu ya. Kalau kita rujuk satu struktur atau tingkatan di, misalnya kita bilang swasta aja dulu ya, di corporate gitu kan, ada yang namanya manajer, ada yang namanya
spesialis gitu ya. Ada yang namanya programmer, kalau di kita sebut aja GIS dulu ya. Ada GIS manager, ada GIS spesialis, ada GIS GIS technician misalkan, ada GIS programmer. Nah, itu punya tingkatan-tingkatan tertentu gitu. Nah, kalau kita beralih ke lokus di pemerintah gitu ya, pemerintah itu juga kan khususnya misalkan kehutanan gitu ya, di dirjen-dirjen tertentu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, itu kan ada yang memang pekerjaannya menggunakan platform geospasial atau GIS gitu ya, di di bidang-bidang tertentu, apalagi yang berhubungan dengan perpetaan gitu ya. Karena kehutanan sendiri kan dihadapkan pada pada satu lokasi atau kawasan yang luas biasanya kan. Nah, GIS sendiri atau ya kita sebut pendekatan geospasial ini penting gitu ya, untuk sebagai penunjang gitu ya, support untuk bisa menganalisa, memonitoring atau melakukan sebuah kita sebut inspeksi kah atau apalah gitu ya. Mungkin itu seperti itu. Tadi kan mungkin Kang Asin baru ngejelasin di KLHK, Kang ya. KLHK jadi di kementerian itu kan. Mungkin itu terlalu sempit sih, Kang, kalau teman-teman dari mahasiswa kehutanan ini kan masih banyak gitu, Kang ya. Apalagi yang pengen mendalami geospasial ini, takutnya mereka mikir cuman di kementerian doang nih kita bisa masuk. Kalau di selain kementerian sebenarnya masih ada nggak sih, Kang, buat potensi profesi ini tuh? Ya, jadi ini saya basisnya pengalaman aja. Jadi kebetulan aja saya pernah pengalaman sebagai independent consultant, pernah pengalaman di NGO, pernah pengalaman di swasta, pernah pengalaman setidaknya membantu pemerintah gitu ya. Nah, hampir sebagian besar ya pekerjaan yang berhubungan dengan bidang-bidang kehutanan di semua, kita sebut apa ya, swasta, non government organization gitu ya, pemerintah dan seterusnya, ya hampir di semua lokus pekerjaan sepertinya ada menjadi menjadi pijakan penting gitu ya, geospasial ini, pendekatan geospasial ini untuk menunjang profesi-profesi, bukan profesi ya, tapi pekerjaan-pekerjaan bidang kehutanan gitu ya. Ya profesinya apa ya, profesinya ya tadi itu, mau jadi manajernya, mau jadi teknisinya, spesialisnya atau programmernya gitu ya. Ya, yang sangat, kalau kita berbicara ini buka-bukaan aja ya. Iya. Kalau berbicara di Indonesia sendiri, menurut saya perkembangannya itu sangat pesat gitu ya. Komunitas personal ataupun apapun itu yang belajar tentang geospasial ya. Kita bicara umum gitu, geospasial, mau belajar penginderaan jauh atau belajar GIS atau bahkan belajar pemrogramannya sendiri gitu ya. Sudah banyak sekali yang punya kapasitas di bidang geospasial, hanya tidak terfokus itu. Sebenarnya potensinya sendiri di mana? Di focusingnya sendiri gitu ya. Terfokus di bidang apa gitu ya, geospasial untuk apa gitu, apakah untuk kehutanan pun kan banyak ya, apakah ke forest inventory, permodelan dan seterusnya gitu. Nah, yang penting itu ya tadi fokusnya gitu ya. Geospasial itu fokusnya di mana gitu. Ya bersyukur gitu ya, ketika kita belajar geospasial, ya geospasialnya untuk kehutanan gitu. Tapi untuk
apa namanya, untuk kalau kita bicara jurusan ya, jurusan-jurusan yang mungkin ya kita sebut aja geografi, geodesi gitu kan, ya sifatnya umum gitu ya, belum terfokus ke bidang tertentu gitu ya. Gitu. Lumayan juga sih Kang ya potensinya kalau emang kita mendalami dari ilmuwan ini Kang. Sebenarnya kalau dari sekarang perkembangan potensi pekerjaan itu ada bedanya nggak sih Kang dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Kayaknya sekarang lebih dibutuhkan kayaknya Kang, atau lebih terdengar gitu dari pekerjaan geospasial ini. Ya jadi bidang keahlian geospasial sendiri kan kalau dulu sumber daya manusianya terbatas ya, gitu ya. Dan dulu masih kita bisa bilang itu ilmunya mahal gitu ya. Apa namanya, harus punya Laptop bagus gitu kan. dulu mungkin belum ada laptop. Oh iya, ya. dulu belum ada laptop ya. Harus ada PC yang bagus yang menunjang untuk prosesnya gitu. Tadi pertanyaan apa ya? Lupa. Perkembangan pekerjaan di geospasial ini Kang, Ya, dari sebelum sampai sekarang gitu. Ya, kalau berkaitan dengan perkembangan pekerjaan sendiri kan sebenarnya sejalan dengan perkembangan pekerjaannya sendiri ya gitu. Kalau melihat sekarang ya, anggapnya di bidang kehutanan ini kan spektrumnya meluas ya. Kehutanan sendiri sudah beririsan dengan bidang-bidang lingkungan, bidang-bidang perkebunan, bidang sustainability, pertanian dan seterusnya gitu ya. Tidak hanya basisnya kalau kehutanan dulu kan masih terbatas misalkan inventarisasi hutan gitu ya. Kemudian perencanaan hutan gitu ya. Nah, sekarang ini spektrumnya sebenarnya sudah meluas, tapi sebenarnya menurut saya sih basis utama pembelajaran geospasial sendiri itu ibunya itu ya di kehutanan sebenarnya gitu ya. Oh, di kehutanan tuh Kang? Ya kalau saya menganggapnya seperti itu ya, karena dengan memahami ilmu kehutanan kita aplikasikan geospasial ini di bidang kehutanan. Nah, untuk terjun ke lokus bidang lain itu lebih mudah aja gitu. Kalau kita bicara studi misalkan erosi, terus misalkan penataan ruang kawasan, kajian analisis erosi, bencana, hidrologi, kebencanaan, terus COVID sekarang, sebaran COVID ya, termasuk tadi ya kesehatan ya. Itu sepertinya gitu ya, yang saya rasakan ketika sudah mendalami ilmu kehutanan itu lebih mudah gitu ya untuk shifting to another field gitu ya, bidang gitu ya. Kalau dari Kang Asyun sendiri sebenarnya kenapa sih Kang, atau apa ya, seasik apa sih Kang, seseru apa sih belajar ini tuh, atau punya motivasi tersendiri nggak sih ya dari apa ya, wah seru nih bidang geospasial ini, makanya Kang Asyun menekuni ini gitu, alasan dari Kang Asyun buat menekuni ini gitu? Ya, secara pribadi sebenarnya awal ketertarikannya itu karena ini kalau historinya ya dari ini ya, dari project sebenarnya ya. Iya. Dari project, ajakan project, dan sebenarnya tantangan juga ya, karena kalau misalkan ini tidak bermaksud membanding-bandingkan gitu ya. Kalau menurut saya kita sebut mata kuliah aja ya, kita sebut mata kuliah atau pembelajaran, tapi untuk yang sifat-sifatnya eksakta dan membutuhkan tools, itu kan
menarik gitu ya, sudah eksak dan tools dan Ya. spektrumnya juga nggak hanya eksakta saja gitu ya, sosial juga bisa dilakukan di tool dengan menggunakan tools ini. Sebenarnya ketertarikannya ke tools sendiri sih awalnya Dari ya. toolsnya itu Kang ya. Iya, dari tools, karena ketika kita mempelajari sebuah tools itu kan tidak serta-merta seperti menghafal gitu ya. Iya Kang. Tidak seperti menghafal, butuh diulang, butuh konsistensi untuk terus belajar tools itu gitu. Apalagi perkembangan teknologinya pesat gitu ya. Setahun 2 tahun sudah keluar Tools baru gitu. kita katakan tidak software baru tapi versi terbaru Oh, dari iya, software versi baru, tersebut iya. gitu ya. Karena kan geospasial menurut saya saat ini tidak terlepas dari pemanfaatan softwarenya sendiri ya, software geospasial atau kita sebut software remote sensing atau software GIS gitu ya. Butuh konsistensi untuk terus belajar, terus mengikuti perkembangannya, terus mengikuti isu gitu ya. Teknik-teknik yang digunakan untuk memecahkan kasus-kasus tertentu, belum lagi error Iya, gitu kan. belum Kalau- lagi error. Iya, kalau ada bugs ini, error ini, gimana sih sebenarnya solusinya? Nah, itu menariknya sih sebenarnya di situ ya, butuh konsistensi untuk terus mendalami gitu ya, mendalami bidang geospasial ini. Berarti belum bosan Kang buat mendalami geospasial ini? Sebenarnya kalau dibilang bosen, ada bosennya. Karena kan kadangkala waktu kita tidak cukup semakin kesini ya. Gitu ya. Kadangkala waktu kita tidak cukup untuk kalau bahasa gaulnya ngulik gitu ya. Ngulik, Ngulik gitu. mendalami. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan kita ya. Kalau kebanyakan ngulik gitu ya, ya akhirnya jadi ahli software gitu ya. Iya. Ahli ya hanya sekedar sebagai operator untuk menganalisa aja, tapi untuk bagaimana mensintesis analisis yang digunakan yang dilakukan di pendekatan geospasial dan membahas itu, menyimpulkan bagaimana apa yang harus kita kerjakan pada kasus-kasus tertentu, itu nanti jadi akan habis gitu karena ngulik gitu. Waktunya itu Kang ya. Waktunya. Gitu. Berarti ini kalau geospasial ini apa ya? Sangat membutuhkan banget software atau tools gitu Kang buat pemahamannya itu. Ya basisnya sih sebenarnya pemahaman teori dulu ya, awalnya pemahaman teori, pemahaman di bidang-bidang tertentu, baru kita beralih ke pemahaman softwarenya gitu ya. Kalau berbicara software sendiri kan banyak sekali ya software Pendekatan ini. buat pendekatan geospasialnya atau untuk menganalisa yang bersifat data-data geospasial gitu ya. Tapi biasanya setiap person itu, setiap orang gitu ya, punya andalan masing-masing nih. Oh iya. Gitu ya. Saya sukanya pakai software ini. Saya nggak mau ribet pakai software yang berbayar deh. Saya senang ngulik nih sampai ke coding dan lain-lainnya. Mungkin pakai software yang bersifat open source gitu ya. Misalnya kalau kita sebut salah satu software misalkan Quantum Gis misalnya. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Ya pemahaman software juga penting gitu ya. Kapasitas kita untuk
mengulik software itu penting. Sejauh yang tadi kita ngobrolin sih Kang, dari teman-teman kehutanan mungkin masih bingung sih Kang, apa sih cara kita dari awal mempersiapkan diri buat bekerja di geospasial ini, khususnya di kebutuhan pasar sekarang gitu Kang. Jadi persiapan-persiapan apa yang teman-teman harus kita mulai dan siapkan buat di pekerjaan geospasial ini Kang? Ya gini ya, kalau berbicara kampus gitu ya, kan sebenarnya kampus sendiri sudah, khususnya IPB ya, karena kita berbicara di di obrolan Rimpala nih yang notabene ada di Fakultas Kehutanan IPB itu. Sistematika perkuliahan ya, sistematika susunan atau mata kuliah yang sudah disajikan di fakultas gitu ya. Misalkan di kehutanan nih, khususnya nih manajemen hutan misalnya, atau konservasi sumber daya hutan, dan mungkin itu ya di silvicultur kalau nggak salah juga ada ya untuk belajar yang sifatnya geospasial. Itu sebenarnya sudah apa ya, sudah bertahap ya, mata kuliah dasar dan seterusnya. Nanti di semester tertentu gitu ya, kita sebut aja tingkat 3 gitu ya, atau tingkat, kayaknya jarang ya di tingkat 2 gitu ya. Misalkan di tingkat 3 itu baru yang bersifat praktis ya, praktikal gitu ya. Penempatan mata kuliah geospasial itu kan biasanya di semester yang terakhir gitu ya. Karena ya itu dia kebutuhan pemahaman dulu nih, pemahaman dasar, baru kita ke yang sifatnya praktik, software atau tools gitu ya. Nah, tadi apa ya, pasar. Iya. Apa aja sih yang kita siapin kalau buat bekerja di kebutuhan pasar sekarang di geospasial Kang? Ya ini ya, agak sulit gitu ya menjelaskan bagaimana kebutuhan, kita hubungkan personal dengan kebutuhan pasar. Personal yang berminat untuk mendalami. Yang terakhir mungkin Kang ya, dan mungkin sensitif tapi menarik. Sebenarnya kalau buat gaji ini kan, gaji di pekerjaan geospasial ini seberapa menarik sih Kang? Gimana ya? Atau dibagi per bidang-bidang tadi Kang, per tahap-tahap tadi, kayak teknisi itunya atau teknisi JIS, spesialis JIS-nya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ya ke lokusnya institusi gitu. Ada kalau ASN mungkin agak sulit ya. ASN kan dia udah punya standarnya sendiri, misalkan golongan ini sekian gajinya dan seterusnya gitu ya. Ya teman-teman bisa menerka lah kalau itu ya. Tapi kalau untuk kita jabarkan di lokus misalkan korporasi, atau kita bilang institusi swasta gitu ya, atau NGO dan seterusnya. Kalau merujuk ini juga pembahasan yang menarik ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca ya. Ada buku dari saya lupa, William Hultholt ya. Judulnya Model Job Description for GIS Professional. Nah, di situ dijabarkan sebenarnya berapa sih gaji seorang. Kenapa bilang GIS gitu ya? Biasanya GIS sendiri kan punya hubungan erat dengan ya penginderaan jauh atau geospasial. Biasanya orang yang bisa GIS juga umumnya juga bisa penginderaan jauh gitu ya. Ini ada yang menarik gitu kalau dari segi salary gitu. Tapi saya nggak tahu nih kalau konsultan sendiri kan ya tergantung projectnya, terlalu project dan seterusnya. Tapi biasanya
keahlian geospasial ini menjadi hal yang esensial ya, gitu ya. Nggak bisa digantikan gitu, bahkan sangat dibutuhkan gitu. Ada aja posisi satu orang JAS yang diperlukan dalam satu kegiatan. Hampir di seluruh berbagai macam kegiatan ya. Kita sebut bisa kegiatan, bisa project, bisa pekerjaan gitu ya. Itu pasti ada aja kebutuhan untuk personal geospasial gitu. Kalau di konsultan misalkan itu ya tergantung proyeknya, gimana proyek deal-dealannya gitu, dan pengalaman juga gitu ya. Nah, mungkin yang lebih pasti aja gitu ya, yang lebih pasti sudah disurvei, sudah dikaji, sudah distudi gitu ya, menjadi bahan studi buku yang tadi ya, William Huxholt ya. Itu di bukunya itu ada berapa tingkatan ya? Ada manajer, yang pertama manajer, ada koordinator, ya, ada spesialis, ada programmer, ada analis, dan yang terakhir itu ada technician. Ya. Jadi ada sekitar 6 posisi itu. Ya kalau direktur jangan ditanya. Tapi kalau bicara nilai ini tadi pasti nunggu nih nilainya berapa gitu kan, nilainya berapa. Kalau kita merujuk standar internasional gitu ya kali aja nih Sony nanti bekerja di institusi yang memang profesional, punya standar, tidak standar nasional gitu ya, tidak standarnya internasional gitu, pakai standar internasional gitu. Atau ya nggak apa-apa pakai standar nasional juga. Itu untuk manajer sendiri nih ya, paling atas nih katanya ya. Yang paling atas nih. Manajer sendiri rate-nya itu kurang lebih ya, dalam 1 tahun itu kurang lebih di ini kajian atau publikasi, bukan kajian, bukan di bukunya itu keluaran tahun 2000-an lah ya. 2000-an. Nah, kurang lebih tahun 2000 itu kurang lebih $45.000 sampai $70.000 per tahun. $70.000. Artinya kalau misalkan kita rupiahkan gitu ya, ambillah kita ambil nilai average gitu ya, 50.000 gitu ya. 50.000 itu berapa tuh? 50 dikali sekarang udah 13.000 Kang ya? 14.000 misalnya 14.000 itu kurang lebih sekian lah. Nah, kalau diperbulankan itu kurang lebih 60 jutaan per bulan Bang ya? Per bulan. Dan itu nilai dari posisi manajer, kemudian koordinator, spesialis, programmer itu nggak beda gitu ya. Lompatan nggak jauh banget. Nggak jauh. Jadi misalkan manajer itu 45.000 sampai $70.000 gitu ya. Kalau koordinator 30.000 sampai $50.000. Terus kemudian turun lagi menjadi spesialis sama koordinator kurang lebih nggak berbeda jauh lah. Biasanya spesialis itu yang lepasan ya. 30.000 dan 30.000 sampai $50.000 gitu. Ya paling rendah itu ya kurang lebih di tadi apa? Teknisi paling bawah. Technician ya. Technician itu ya $30.000 lah. $30.000 itu kalau diambil setengahnya tadi ya, dari 50.000 aja tadi, kalau 60 juta ya 30 jutaan gitu ya. Itu kalau mengacu internasional. Tapi ya itu juga yang saya alami ya, yang saya alami. Jadi rate-nya ya sekitar segitulah. Itu ini kan mungkin menjadi highlight yang menarik dari obrolan ini ya. Bagaimana bukannya semua orang harus jadi seorang profesional geospasial, tapi belum tentu juga ketika tertarik tapi tidak konsisten, Kang. Ya nggak akan berhasil gitu ya.
Ya itulah. Menjanjikan sekali itu kan. Ya kita kalau pakai rate sekarang mungkin ya sudah sampai ke angka ya mungkin 100 juta ya. Kan itu kan hitung-hitungan tahun 2000 kan, ya. iya. Sudah 22 tahun yang lalu nih. Iya. Ya sekarang ya anggaplah berapa kali lipatnya gitu. Luar biasa. Begitu. Sebenarnya itu sih kan yang dari tadi bikin penasaran tuh. Oke, mungkin kan tadi pertanyaan terakhir buat podcast kali ini sangat menarik kan, tadi kita bahas dari kurikulum dulu apa itu geospasial, sampai potensinya apa, pekerjaannya, dan langkah-langkah yang kita siapkan misalkan mau bekerja di geospasial, sampai yang bikin penasaran tadi kan sampai gaji tuh Kang. Dan kita bahas tuntas di podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ditunggu terus podcast Bara yang bakal datang ke depannya, mungkin bakal lebih menarik dan tamu-tamu juga bakal lebih menarik. Saya ucapkan terima kasih buat tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.